Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudariku yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Mari Sobat Difabel semuanya, dalam kesempatan hari yang indah yang sudah disediakan oleh Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, dan bersekutu dalam doa dan syafaat. Terima kasih. Sebagai bukti kita mengucap syukur, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan Kau telah menyediakan kami kesempatan dan waktu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu di mana masih berlaku buat kami. Kami masih boleh beribadah, sekalipun kami harus beribadah secara online. Tapi kami percaya Kau hadir di sini, Kau mengurapi kami semua, baik kami yang melayani Engkau, baik saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, semuanya diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau yang menyertai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, biarlah kehidupan kita yang masih diizinkan oleh Tuhan pada saat ini, kita boleh menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk kami boleh Kau pakai, Kau utus untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi
kasih. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah kami mau menggenapi setiap rencana atas kehidupan kami, di mana Engkau menyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ini kami, Tuhan, kami mau untuk Engkau utus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih. Dalam perjalanan hidup tidaklah selalu mulus seperti yang kita inginkan. Terkadang kita diperhadapkan pada satu kondisi atau keadaan yang tidak pernah kita harapkan. Seperti yang saya alami, beginilah kisah hidup saya. Perkenalkan, saya Reni Lumbantoruan, asal saya dari Medan. Saya telah lahir dengan mata yang sempurna, artinya saya bisa melihat dunia dengan sempurna. Masa kecil saya bahagia dan saya bersekolah dengan baik sampai saya lulus SMA. Nah, setelah saya lulus SMA, dari kampung saya ke Jakarta untuk melanjutkan cita-cita saya, mau melanjutkan studi, mau kuliah di Jakarta rencana. Ya, setelah saya sampai di Jakarta, baru beberapa bulan, sambil menunggu-nunggu daftar kuliah, saya coba mau ikut les bahasa Inggris. Nah, ketika saya sudah masuk les bahasa Inggris, waktu itu baru 2 kali. Nah, waktu itu saya pulang dari les, siang-siang saya merasa haus.
saya minum air bersoda. Waktu itu saya belum merasakan apa-apa dalam perut saya. Sebelumnya saya sudah punya sakit mah yang ringan. Ya, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit oleh keluarga saya. Diagnosa awal dokter saya itu penyakit lambung. Memang lambung saya waktu itu sudah parah sampai pendarahan dan demam yang tidak turun-turun sampai tinggi. Akhirnya saya sampai ngigo-ngigo, bukan semakin membaik. Akhirnya saya jadi koma, tidak sadarkan diri sampai 2 minggu lamanya koma di ruang ICU. Setelah saya sadar, mata saya sudah gelap dan vonis dokter waktu itu saya sakit radang selaput otak atau meningitis. Dokter katakan nanti akan pulih berangsur-angsur. Yang saya tahu gelap, dunia gelap yang saya tahu. Tetapi setelah 3 hari saya baru sadar ternyata mata saya sudah buta. Langsung histeris nangis dan saya teriak-teriak marah sama dokter, kenapa mata saya jadi buta. Dan itu saya tanyakan sama dokter sambil saya menangis-nangis. Dokternya hanya berkata nanti akan pulih berangsur-angsur, akan melihat kembali. Kami menunggu di rumah sakit sampai berhari-hari, janji dokter akan pulih. Ternyata nggak pulih-pulih. Akhirnya saya dibawa keluarga ke rumah sakit mata. Ternyata di rumah sakit mata saya divonis oleh dokter mata saya sudah tidak bisa tertolong lagi secara medis karena syaraf mata saya dari otak ke mata sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kata dokter spesialis mata, nunggu mujizat saja kalau secara medis tidak tertolong lagi. Nah, di situ saya tidak bisa terima keadaan saya. Semenjak itu kami pulang ke rumah, semuanya jadi berubah, benar-benar berubah. Kehidupan saya berubah. Mata saya yang sudah tidak bisa lihat lagi, semuanya tidak bisa saya lakukan apapun saat itu. Harus belajar lagi. Di rumah saya hanya menangis dan mengurung diri, tidak mau bertemu dengan siapapun, termasuk keluarga saya tidak mau ketemu. Saya hanya bisa menangis. Jadi di dalam pikiran saya waktu itu, kenapa Tuhan kok kejam menghukum saya seperti ini, apa dosa saya? Itu terus yang bertanya-tanya dalam hati saya. Apapun yang terjadi harus sembuh dalam hati saya. Seperti itu saya tidak terima sama sekali saya menjadi orang buta. Di hidup saya terpuruk, saya sangat sedih dan depresi. Tetapi dalam keterpurukan saya, keluarga saya berupaya terus membawa saya ke pengobatan alternatif, karena mereka juga berjuang untuk kesembuhan saya, bagaimana saya supaya bisa melihat kembali. Dan segala macam pengobatan alternatif saya jalani, sampai ke paranormal, dukun, aku pun terus saya jalani semuanya sampai kira-kira 4 tahun saya rutin berobat. Tapi sepertinya Tuhan belum mengizinkan saya sembuh dari kebutaan saya. Dan selama 4 tahun itu saya sedih, tapi tetap berharap sama Tuhan supaya kiranya Tuhan mendatangkan mujizat, saya dapat melihat kembali. Saya di rumah dengan meratapi nasib dan
tak berhenti-henti nangis setiap hari, dan saya harus memulai hidup dalam kegelapan. Semuanya berubah total. Yang tadinya semua bisa kulakukan dengan sendiri, sekarang harus dibantu. Belajar semuanya, belajar meraba, mau ke toilet, mau ke kamar sendiri harus dibantu, dan mau makan harus dibantu, semuanya harus. Dan setelah tahun kedua saya mengalami kebutaan, keluarga saya mencoba menyarankan saya supaya saya masuk ke Yayasan Tunanetra, karena kata mereka di sana ada komunitas, bisa bersosialisasi dengan teman-teman senasib. Tetapi setelah mereka menyarankan saya makin rasanya makin terpuruk dunia saya, dan saya menolak saran mereka, usulan mereka. Saya menolak keras karena saya berpikir kalau saya dimasukkan ke yayasan, menurut saya itu panti asuhan, dan itu di sana saya berpikir kalau saya di panti asuhan saya hanya bisa nanti menganyam seperti buat keset, sapu. Di pikiran saya seperti itu, dan hanya seperti itu hidup selama-lamanya. Saya benar-benar menolak anjuran keluarga saya. Keluarga saya mencoba tetap membawa saya ke pengobatan, dan tidak ada hasil. Dan sampai 15 tahun saya di rumah tidak berbuat apapun. Kebetulan saya setiap hari kesibukannya mendengarkan radio. Nah, suatu hari saya mendengarkan salah satu radio swasta. Di siaran radio itu ada membahas tentang satu yayasan. Saya tuh Yayasan Tunanetra. Di situ ada tunanetra berbagi pengalaman, dan saya kaget. Dalam pengalaman mereka itu, mereka berkegiatan seperti manusia pada umumnya. Mereka bersekolah, mereka sampai kuliah dan bekerja. Saya kaget dengan cerita mereka. Akhirnya saya mulai berpikir, oh iya, dunia tunanetra ini tidak sempit, ternyata bisa berkarya di luar sana. Akhirnya saya merubah mindset saya. Ternyata tunanetra itu dunia tunanetra itu tidak sempit, tetapi bisa berkarya seluas-luasnya, setinggi-tingginya, bercita-cita setinggi-tingginya, tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, akhirnya suatu saat saya memutuskan saya mau masuk ke yayasan. Akhirnya saya minta ke semua keluarga saya, ingin saya dimasukkan ke yayasan. Singkat cerita, saya masuk ke satu yayasan tunanetra di Jakarta. Saya mulai belajar di sana. Disitulah, di yayasan inilah saya perlahan-lahan mulai menerima diri saya sebagai seorang tunanetra. Dan di yayasan inilah saya belajar seluruh dunia tunanetra, mulai dari berjalan pakai tongkat, juga belajar komputer bicara dan braille, dan banyak hal yang saya dapat di yayasan. Setelah saya lulus sarjana, saya mulai melamar kerja. Tidak lama, baru 3 bulan lulus, saya diterima di bank swasta di Jakarta. Setiap hari saya berangkat kerja, berjalan menggunakan tongkat, berjalan sendirian kurang lebih 15 menit dari
kosan sana Ayu ke kantor. Diterima sebagai telemarketingnya. Dan saya tinggal di kos dekat kantor. Saya menjalani hidup setiap hari seperti orang pada umumnya, orang normal pada umumnya. Saya ngekos satu kamar sendiri, saya mengurus diri saya sendiri. Setiap hari saya lakukan seperti itu, dan di kantor juga saya merasakan teman-teman saya sangat-sangat respect sama saya. Mereka menerima saya apa adanya. Jadi hidup saya merasa saat ini tunanetra yang bahagia, tidak bersungut-sungut lagi seperti sebelumnya. Sekarang saya tidak ada penyesalan apapun yang ada dalam hati saya, hanya boleh bersyukur sama Tuhan bisa diberikan kesempatan dalam ketunanetraan saya, bisa diberikan kesempatan bekerja, berkarya, dan tidak menyusahkan orang lain atau keluarga, bisa mandiri, bisa mencari uang untuk diri sendiri, menghidupi diri sendiri. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa menjadi tunanetra bukanlah akhir segala-galanya. Tetapi dalam ketunanetraan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa meraih cita-cita saya sampai sarjana, dan saya mengembangkan diri sehingga saya bisa bekerja setara dengan teman-teman yang berpenglihatan sempurna. Demikian pengalaman hidup saya, semoga menjadi inspirasi dan motivasi. Sekian dan terima kasih. Biarlah kehidupan kita yang mau diutus oleh Tuhan menjadi bukti-bukti dari kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Inilah hidup kita, jadi bukti kebesaran-Nya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Sobat Revival, apa kabar? Saya harap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Saya bersyukur bisa melayani di ibadah DDS, DJ Revival Service pada hari ini. Dan saya bersyukur untuk hari ini yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah bersama-sama. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, izinkan saya untuk berdoa bagi kita. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakanlah hati kami, pikiran kami, supaya setiap taburan firman itu menjadi benih yang hidup di dalam hati kami, menjadi berbuah di dalam setiap perbuatan-perbuatan kami, sehingga kami menyatakan kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Persiapkanlah hati kami. Amin. Tema renungan yang saya bawakan pada hari ini untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam diri kita. Mari kita nyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, orang percaya. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dirimu, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam diriku. Pekerjaan Tuhan harus nyata di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Renungan kita saya ambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Saudara bisa membacanya nanti, tapi untuk saat ini, untuk menghemat waktu, izinkan saya untuk membahasakannya ulang supaya lebih singkat waktunya. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa peristiwa ini bercerita tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Dia sangat menderita dengan keadaannya. Karena matanya yang buta, dia harus dituntun oleh orang lain untuk berjalan, untuk menuju sebuah tempat. Dia tidak bisa leluasa dengan sesuka hatinya untuk berjalan kemanapun yang dia inginkan. Dia selalu bergantung kepada orang lain. Dirinya selalu mengharapkan orang lain. Sungguh kasihan saudara. Bayangkan jika saya dan saudara di posisi orang tersebut, pasti kita akan merasa kewalahan. Dan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan akan keadaan kita tersebut. Dan begitu juga yang terjadi kepada murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika mereka melihat orang buta itu, mereka bertanya, Tuhan, siapakah yang berdosa? Orang tuanya atau orang ini sendiri, sehingga ia buta sejak lahir. Bukankah kita memiliki pandangan yang sama seperti murid-murid ini? Kita sering mencari kambing hitam dalam keadaan kita. Kita sering mencari kambing hitam akan kondisi yang tidak enak yang sedang kita alami. Kita sering menuduh orang lain apa yang terjadi di dalam diri kita saat ini. Hal-hal buruk yang kita alami,
kita sering menjadikan orang lain sebagai penyebab dari kondisi yang kita hadapi. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita satu hal pada saat ini. Untuk melihat diriku, untuk melihat dirimu, seperti apakah kita menilai orang lain. Ketika murid-murid penasaran dengan keadaan orang tersebut, mereka bertanya kepada gurunya, "Yesus, siapakah yang berdosa? Orang tuanya atau orang ini sendiri?" Lalu apa jawaban Yesus? Apakah dia setuju dengan asumsi murid-muridnya? Atau malah menyalahkan orang yang buta itu? Karena kamu buta, itu disebabkan oleh dosamu. Karena di dalam pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu, segala penyakit itu berhubungan dengan dosa. Jika seseorang mengalami penyakit, mengalami masalah, itu karena dosa. Itulah pikiran kita manusia. Kita selalu mengaitkan dengan dosa. Tapi apa jawaban Yesus? Tuhan Yesus berkata, bukan orang tuanya yang berdosa, bukan orang itu yang berdosa, melainkan siapa? Tidak ada yang berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Tapi penyakit yang sedang dialami oleh orang tersebut adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya, cara Tuhan untuk menyatakan bahwa dia mampu untuk melakukan hal-hal yang ajaib di dalam diri orang tersebut. Saudara, maukah kita mengalami pemulihan dari Tuhan? Jika orang buta itu tidak bertemu dengan Yesus, pasti dia tidak akan mengalami kesembuhan. Jika orang buta itu tidak bertemu dengan Yesus, dia tidak mengalami pemulihan. Kepada siapakah kita mengadu saat ada pergumulan, saat ada persoalan, bahkan sakit penyakit yang sedang menerpa kehidupan kita? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjumpai Yesus. Memang banyak orang seperti para murid itu yang akan menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan menyalahkan diri kita akan kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Saya tidak tahu apa persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit yang saudara rasakan. Tapi saya percaya bahwa masalahmu itu Tuhan nyatakan kemuliaannya. Bahwa di dalam persoalan-persoalan hidupmu Tuhan menyatakan kuasanya. Di dalam suatu penyakit yang sedang kamu alami saat ini, Tuhan mau menyatakan perbuatannya yang ajaib. Saudara, ada banyak orang yang kuat secara fisik, tapi sesungguhnya secara rohani mereka adalah sakit. Ada banyak orang yang lemah secara fisik, tapi mereka kuat di dalam pengikutan kepada Kristus. Saudara, jika kita melihat bahwa masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita alami bukan sebuah penghukuman dari Tuhan, bukan ganjaran dari dosa kita. Meskipun kita harus tahu juga bahwa terkadang persoalan-persoalan, masalah-masalah itu karena perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Allah. Tapi pada saat ini Tuhan mengajarkan kita bahwa persoalan, masalah, bahkan pergumulan-pergumulan kita Tuhan mau menjawabnya. Karena di dalam kelemahan kita Tuhan menyatakan
kuasanya. Di dalam kelemahan kita, Tuhan menyatakan kekuatannya. Tidak seorang pun dibiarkan Tuhan berjalan sendiri di dalam masalah, persoalan, maupun beban hidup. Tuhan selalu datang. Tapi pertanyaannya saat ini, apakah kita sudah datang kepada Tuhan ketika kita berbeban berat, ketika kita dalam kesusahan? Atau Tuhan kita jadikan opsi kedua setelah kita meminta orang lain untuk menolong kita? Ingat saudara, orang tua anak yang buta ini, dia tidak bisa ditolong oleh orang tuanya. Dia tidak bisa ditolong oleh saudaranya. Mungkin saja mereka dapat menuntun orang buta ini, tapi kemudian mereka tidak akan selalu bersama-sama dengan orang buta ini. Saudara, ingat bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Orang lain terbatas menemani kita untuk berjalan menyusuri kehidupan ini. Orang lain memiliki kesibukan tersendiri untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi ingat dan pastikan, Yesus berjalan selalu beserta dengan saya dan saudara. Karena dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada banyak orang lain yang berprasangka buruk terhadap diri kita ketika kita berada dalam posisi terendah. Ada banyak orang yang menyalahkan kita, orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita di saat melihat keadaan kita. Apakah orang buta itu tidak merasa tertekan karena penilaian-penilaian orang terhadap dirinya? Belum lagi keadaan fisiknya yang buta, ditambah lagi tekanan sosial oleh orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Pasti muncul di dalam benaknya, ya Tuhan, lebih baik saya tidak usah dilahirkan di dunia ini jika keadaan seperti ini. Lebih baik Tuhan ambil saya saja. Saya tidak mau menderita seperti ini. Bahkan ada banyak orang yang tidak menerima dirinya karena penilaian-penilaian orang lain. Saya mau tegaskan kepada kita, jangan kita menggantungkan hidup pada penilaian orang lain. Jangan kita hidup di bawah bayang-bayang penilaian orang lain. Penilaian orang lain tidak menentukan jalan kehidupan kita. Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Tuhan yang menentukan seperti apa kehidupan kita. Jika saudara mau diubahkan, jika saudara ingin dipulihkan, jika saudara ingin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mintalah Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan saudara. Ingat bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak berasal daripadanya. Bersyukurlah dengan keadaanmu saat ini. Saya juga bersyukur dengan keadaan saya saat ini. Saya bersyukur bukan karena saya kaya atau memiliki segalanya. Saya juga bukan bersyukur karena memiliki jabatan, karena telah dihormati oleh orang lain. Tapi saya bersyukur karena Tuhan telah menebus saya dari hukuman dosa. Itu yang harus kita mengerti, saudara. Dari sini kita belajar
bagaimana kita harus menghargai karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin keadaanmu saat ini buruk. Mungkin saat ini kondisimu tidak mengizinkanmu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ingat satu hal, Tuhan menyayangimu. Ingat satu hal, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Tuhan selalu memimpin dan menuntun kehidupanmu. Dan tidak ada satupun persoalan di dunia ini yang tidak akan diselesaikan Tuhan. Tergantung Tuhan bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi ingat bahwa persoalan-persoalan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan pemulihan di dalam diri kita, diri saya, diri saudara. Saya berharap renungan yang singkat ini dapat menjadi bibit yang hidup supaya kita selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat, tetap semangat di dalam kehidupan ini. Hidup kita adalah anugerah. Hidup kita berharga di hadapan Allah. Jangan kita membiarkan hidup kita berada di bawah bayang-bayang penilaian orang lain. Orang lain tidak menentukan hidup kita. Orang tua kita tidak menentukan hidup kita. Saudara kita tidak menentukan hidup kita. Tapi Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Untuk itu berserahlah penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berserahlah penuh kepada Tuhan akan rencana-rencananya yang indah yang akan dinyatakannya di dalam setiap kehidupan kita. Untuk menutup kita dalam renungan ini, saya berdoa bagi kita semuanya. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam kelemahan kami, Tuhan menunjukkan kuasa. Di dalam kelemahan kami, Tuhan menunjukkan kekuatan-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu dan senantiasa hidup di bawah kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami tidak boleh berada atau hidup di bawah bayang-bayang penilaian orang lain. Kami hidup di bawah penilaian Tuhan. Itu yang kami percaya. Kondisi kami saat ini, permasalahan kami saat ini, bahkan suatu penyakit yang sedang melanda kehidupan kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam setiap hati kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur kita sama-sama sudah diberkati melalui ibadah ini. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian, bahkan kita sudah sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang diutus oleh Tuhan untuk boleh menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama pekerjaan besar di dalam menyelamatkan kehidupan kita, di dalam mengampuni segala dosa-dosa kita, dan pekerjaan yang luar biasa. Dia akan membawa kita untuk bisa bersekutu dengan Dia untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, sungguh sangat bersyukur. Saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan daripada sobat-sobat difabel yang sudah melayani Tuhan, juga kepada Bro Sinuyo yang sudah bersedia membagikan sharing kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati dan kita percaya biarlah kehidupan kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah kita, tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, juga bagi
bangsa-bangsa di dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami sudah menikmati ibadah ini bersama-sama dengan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menyingkapkan kebenaran rahasia firman bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menuntun kehidupan kami di dalam seluruh kebenaran-Mu, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih saatnya Tuhan. Kami akan berdoa bersyafaat. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Juga bangsa-bangsa di dunia yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang tepat demi kesehatan masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati pemimpin bangsa kami, juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa di dunia, sampai dengan tim medis, aparat keamanan, seluruh komponen bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh masyarakat kiranya juga boleh bersatu padu untuk mengurangi penekanan daripada pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami percaya Tuhan, pandemi COVID-19 akan segera berlalu jika kami mau taat di dalam menjalankan protokol kesehatan yang ada, di dalam kami boleh menjaga kesehatan satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, mungkin yang kami kenal, mungkin yang tidak kami kenal. Mereka saat ini sedang berjuang di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin mereka isolasi di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah, dan dimanapun tempat-tempat yang sudah disediakan. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu tetap memelihara kehidupan mereka, sehingga iman mereka tidak goyah, psikologi mereka tidak goyah Tuhan, tapi mereka tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan, Engkaulah yang menentukan kehidupan atau kematian seseorang. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap kejadian yang terjadi. Bahkan saudara-saudara kami yang sudah sembuh juga dari COVID, kiranya mereka juga boleh memberi motivasi bagi mereka yang berjuang saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong, menyertai, memulihkan tepat pada waktunya di dalam otoritas kehendak-Mu. Tetapi jika sekiranya mungkin mereka semua Engkau panggil, itu merupakan daulat daripada Engkau, itu merupakan otoritas yang dari Engkau. Kami hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, penyakit apapun, Tuhan kiranya juga menjamah, biarlah melalui penyakit mereka nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-Mu menyembuhkan yang sakit, Engkau menolong yang kesusahan, Engkau memberikan jalan keluar bagi yang mereka ada dalam keadaan masalah Tuhan. Mungkin bagi saudara-saudara kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan, jika mereka menyaksikan tayangan ini, Tuhan, anugerahkanlah iman untuk mereka boleh percaya kepada-Mu Tuhan, dan mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, terutama perbuatan-Mu yang besar di dalam menyelamatkan kehidupan kami manusia berdosa, di dalam mengampuni, menebus segala dosa-dosa kami, dan sehingga kami boleh dilayakkan untuk menyatakan pekerjaan besar di mana Engkau segera akan menjemput kami, dan Engkau sudah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami. Kiranya kami mau membawa banyak orang untuk boleh datang kepada-Mu, bukan kepada agama, tapi datang kepada Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tim medis, aparat keamanan, juga mereka yang menangani vaksinasi, Tuhan tetap menyertai supaya vaksinasi boleh semakin masif
dan makin banyak orang yang juga boleh divaksinasi. Berikanlah edukasi-edukasi yang baik supaya kami semua turut mendukung proses vaksinasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengerjakan sesuatu yang baik untuk bangsa kami, untuk bangsa-bangsa di dunia, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, mungkin sudah ada ibadah offline, kiranya mereka boleh taat dalam menjalankan protokol kesehatan, juga ibadah-ibadah online yang masih berlangsung, kiranya Engkau juga mau memakai kami semua, untuk kami semakin giat boleh melayani Engkau, menyatakan kemuliaan yang dari Engkau, membawa banyak orang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga seluruh kehidupan kami, kelangsungan kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, Tuhan yang akan memberkati kami, baik dalam pelayanan kami, Tuhan tetap akan menyertai dan menyatakan karunia-karunia bagi kami, untuk kami boleh melayani Engkau, untuk kami boleh memperlengkapi orang-orang kudus bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Saatnya Tuhan kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa, berkat ilahi yang dari surga. Seluruhnya kekayaan surgawi dilimpahkan bagi kehidupan kita, yaitu berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu dicurahkan melimpah bagi kehidupan kami dalam segala aktivitas kami. Kami mau terima berkat-Mu, kami mau juga salurkan berkat-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.